Shalom, hari ini kita kembali dengan podcast BSK, Bapak Sepanjang Kehidupan. Bersama saya Antonius Nathan dan tengah-tengah kita ada Pendeta Dr. Yosafat Mesak, Ketua Umum BSK, Bapak Sepanjang Kehidupan, dan juga bersama kita founder dari BSK, Dr. Dwijo Saputro, seorang gembala dan dengan latar belakang psikiater. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang tentang peranan dan fungsi pria. Laki-laki harus berperan di dalam keluarga dan tentu kita harus melihat siapa diri kita sehingga kita bisa berperan sebagai seorang pria. Nah, Dr. Yosi, saya memperhatikan di dalam masyarakat dan gereja. Dari penelitian saya, cukup banyak orang-orang yang berpendidikan dengan latar belakang pendidikan yang baik, dengan latar belakang keluarga yang baik, dengan latar belakang sosial yang baik, tetapi keluarga mereka itu tidak baik-baik saja. Ada di dalamnya KDRT, ada di dalamnya perceraian, ada di dalamnya perselingkuhan. Dan yang lebih menggetarkan hati dan lebih memprihatinkan adalah banyak juga keluarga-keluarga yang tidak memiliki anak yang sehat. Dalam arti kata bukan mereka tidak bergizi, mereka bergizi, tetapi kehidupan mereka, etika, moral, perilaku atau behaviors mereka itu jauh dari seperti umumnya orang lain gitu ya. Banyak anak-anak yang liar, ya kecanduan narkoba, ada yang malah bunuh diri, ada yang menyakiti diri, ada yang suka membuat keributan-keributan. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya paradoks ya. Keluarga yang sehat, keluarga yang baik-baik, mereka ke gereja, tetapi ternyata ada pria yang selingkuh, ada pria yang KDRT, dan didapati anak-anak mereka adalah anak-anak yang memberontak. Fenomena apa ini sebenarnya yang sedang terjadi, Dok? Silakan. Ya, saya kira kalau melihat keluarga yang baik-baik, kelihatannya ya baik-baik, itu kan casingnya aja ya. Jadi dari luar kelihatan baik-baik. Barangkali dia juga pakai topeng juga sebetulnya ya, jaga image supaya keluarganya itu dianggap bagus, baik-baik ya. Tapi betul seperti yang Pak Nathan katakan itu tiba-tiba kita kaget gitu. Kenapa? Kok terjadi sesuatu yang kita nggak sangka ya di dalam keluarga itu. Nah saya kira itu bisa terjadi pertama sih memang karena didikan dari orang tua ya sebelumnya ya. Misalkan kalau saya seorang bapak, saya kan mendapat pendidikan atau didikan itu dari ayah saya. Nah bagaimana ayah saya itu mendidik saya, itu membentuk karakter saya gitu ya. Dan karakter yang saya miliki itu saya pakai untuk mendidik anak-anak saya juga. Nah jadi kalau misalkan papa saya itu kejam, mungkin kecenderungan saya juga akan berlaku seperti itu kepada anak-anak ya. Nah, kalau kelihatan baik-baik sih saya kira itu inilah jaga image ya gitu ya, supaya orang ngelihat wah ini kan pendeta, ini kan begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu juga bisa disebabkan karena pergaulan Pak. Karena kita kan bilang juga ya, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik gitu ya. Ya dengan siapa kita bergaul itu juga akan mempengaruhi. Bapak-bapak bergaul sama bapak-bapak yang juga kurang baik gitu karakternya, entah mungkin di kantor dan sebagainya, bisa ketularan juga Pak gitu. Ya, jadi ya pada masa-masa ini kelihatannya hal begini ini banyak terjadi. Kelihatan bagus dari luar, casingnya oke, keluarganya oke, gitu ya, terpandang. Tapi ya kita dengar pada akhirnya
anaknya bisa ngebully orang, anaknya bisa malah menganiaya orang gitu kan. Akhirnya seperti itu. Ya, ya. Terima kasih Dr. Yosi. Nah, kembali ke Dr. Dwijo. Ini sesuatu fenomena apa lagi, Dok? Keluarga tanpa bapak di dalam penelitian mengatakan 63% anak-anak remaja itu bunuh diri. Dan kemudian 90% anak-anak lari dari rumah dan tak ada tempat tinggal, itu berasal dari keluarga tanpa ayah. Penelitian lain mengatakan 85% remaja di penjara berasal dari keluarga tanpa bapak. 20 kali lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Dan 80% pemerkosa yang dilatar belakangi kemarahan berasal dari keluarga tanpa bapak. Tadi yang di awal kita ceritakan, Dr. Yosi, mereka adalah keluarga yang baik-baik dengan status sosial. Tapi anak-anaknya pemberontak. Dan kemudian data menunjukkan sangat tinggi. Tanpa ayah itu jadi problem. Ini bukan musuh masyarakat ya Dok ya. Tapi ini adalah persoalan masyarakat kita. Nah sebenarnya apa yang melatar belakangi sehingga bapak ini menjadi penting sekali? Apa yang melatar belakangi bapak jadi penting sekali? Ya sebetulnya di dunia seperti ini kita bisa mengakses banyak data. Saya menganjurkan kita yang berminat untuk mau tahu jawabnya bisa aja cari data-data dari berbagai sumber ya. Bisa dari National Fatherhood dari Amerika Serikat, itu salah satunya data yang menyatakan bahwa kerentanan keluarga, kerentanan generasi itu sangat berkait dengan hubungannya dengan bapak gitu kan, sangat terkait, makanya fatherless gitu kan. Jadi masalah yang dihadapi oleh anak-anak atau keluarga atau manusia dengan berbagai tadi yang sudah disebut tadi, itu beda dengan, itu bisa disebut pandemi itu kan, banyak kan pandemi itu kan. Pandemi itu beda dengan pandemi COVID, udah ketahuan jelas penyebabnya, ada virus ya, dicarikan antivirusnya, dicarikan obat baik. Tapi kalau pandeminya nggak ada bapak gimana? Gitu kan. Tadi Pendeta Yosi mengatakan itu casingnya saja, ya casingnya saja artinya bapaknya hadir, tapi hadirnya nggak dirasakan oleh siapa-siapa, bisa dibayangkan kan? Iya. Nyebelin kan, coba orang hadir tapi hadirnya nggak dirasakan, nggak ada gunanya, itu kan nyebelin. Sampai ada anak bilang sama saya, mendingan saya nggak hidup lah, kenapa dulu saya dikasih hidup, saya ngerti bapakku baik. Tapi aku nggak bisa merasakan ada bapak, tapi aku yakin bapakku baik. Dia bisa bilang malah bapaknya baik, tapi dia nggak merasakan adanya bapak. Kenapa kamu bilang begitu? Ya itu yang buat aku jadi begini loh. Kenapa anak itu kok belajar dari mana? Masa anak mau jadi nggak baik belajar dari kepustakaan, masuk kepustakaan dulu baru jadi nggak baik? Itu kan naluri anaknya. Naluri anaknya sendiri, tahu bapaknya baik tapi bapaknya nyebelin, naluri. Kemudian banyak juga di ruang konseling, ibu-ibu sebagai istri datang berkonseling juga mirip-mirip pernyataannya sama. Pak, suami saya itu orang baik, bapak jangan marahin dia ya. Kalau dia sudah saya bujuk mau datang ke bapak, tolong bapak sekali-sekali jangan marahin dia. Jangan celah dia orang baik, gak ada cacatnya. Cuman saya gak mau lagi hidup sama dia. Bisa dipahami cara berpikir ibunya? Artinya ya paling tidak ibunya tidak aman. Dia orang baik tapi merasa ada orang baik tapi tidak aman. Ibunya sendiri saya pikir juga memang setiap manusia tidak sempurna. Setiap manusia pasti merasakan tidak bisa dipenuhi rasa aman itu hanya dengan adanya suami. Tapi kalau suaminya berfungsi kan rasa aman itu tidak mengganggu dia gitu kan. Jadi seperti itulah gambarannya di dunia ini. Jadi memang ketidakhadiran bapak, tidak terpenuhinya satu unsur penting di dalam kehidupan termasuk yang menyebabkan bunuh diri. Karena tidak kebetulan
2 malam ini saya buka-buka semua penelitian empirical review tentang anak self harm dan bunuh diri, korelasinya dengan keluarga. Memang hasilnya berbeda-beda karena latar belakang keluarga beda-beda, tapi intinya faktor protektif untuk menghindari orang tidak melukai diri pada anak dan remaja dan orang tidak bunuh diri itu disepakati secara data-data empiris bahwa hubungan itu penting. Jadi waktu orang tidak merasa terhubung, entah itu dengan keluarganya, lingkungan keluarganya, salah satu faktor yang tadi mendengar keluhan-keluhan itu, faktor bapak menjadi penting. Entah itu dengan teman sebayanya, terjadi hubungan yang sehat di masa-masa usia sekolah. Entah itu dengan teman kerjanya, entah itu dengan bosnya. Faktor hubungan itu penting. Faktor hubungan itu penting. Ya, kembali ke Dr. Yosi ya. Tadi latar belakang ayah ini menjadi penting. Sebenarnya Alkitab menceritakan apa? Apa tujuan Allah menciptakan laki-laki? Ya jelas ya, kalau Alkitab itu menjelaskan bahwa ketika Allah menciptakan manusia itu, dia menciptakan laki-laki itu untuk bisa bertanggung jawab, ya, punya tanggung jawab di dalam mengelola apa yang Tuhan ciptakan, tetapi juga punya tanggung jawab untuk mengelola keluarganya, gitu ya, memimpin keluarganya. Nah, jadi tadi kasus yang tadi itu barangkali ini pria ini, laki-laki ini dia tidak mengetahui jati dirinya itu yang sesungguhnya, bahwa Allah menciptakan dia itu untuk berfungsi sebagai father, sebagai bapak ya, sebagai sumber ya. Nah, jadi kalau orang laki-laki itu tidak mengetahui, tidak jelas gitu ya mengenai siapa dirinya, dia akan jadi berlaku seperti yang tadi kasus yang diceritakan tadi, Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih Dr. Yosi. Kembali ke Dr. Dwijo. Adam ini kan manusia pertama, tapi sebagai silent Adam karena dia juga tidak bertindak apa-apa pada saat Hawa melakukan sesuatu yang tidak diperkenan oleh Allah. Nah, di zaman modern sekarang ini silent Adam ternyata juga banyak. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Nah, sebenarnya prioritas seorang bapak ya melakukan pembapaan ini atau disebut fatherhood ini kan merupakan pilihan atau semacam apa, Dok? Karena mereka ini kan harus mencari nafkah. Harus keluar waktu-waktu tersita untuk mencari nafkah. Tapi mereka juga tadi dikatakan punya tujuan untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu kan mencari nafkah. Ya, spesifiknya apa, Dok, yang disebut dengan fatherhood itu? Ya sebetulnya manusia itu kan bukan pencipta, dia diciptakan. Iya, diciptakan pasti ada latar belakang untuk apa dia diciptakan, Ya. apa yang diharapkan oleh penciptanya, apa tugas-tugas dia atau yang disebut purpose dan sebagainya. Dari situ kalau dia menghidupi lintasan untuk memenuhi purpose-nya, dia akan memperoleh yang disebut meaning, rasa puas, contentful, fulfillness dan sebagainya. Tapi rupanya yang kita sedang bahas yang seperti itu tentang laki-laki dicipta, dia bukan pencipta, itu semua sudah hilang. Artinya hubungan pencipta dan ciptaannya sudah terputus, hilang. Jadi yang sedang kita bicarakan itu kan laki-laki yang ada di dunia, yang kemudian menciptakan budaya yang sudah kehilangan, terputusnya hubungan antara Allah pencipta dengan alam semesta dan manusia yang dicipta. Iya, jadi kita hidup dalam budaya, kalau tanya sama setiap laki-laki dari zaman kapanpun, ya semua laki-laki
akan menceritakan pengalamannya yang mirip-mirip sama, hadir tapi tidak berfungsi karena laki-laki sudah tidak menyadari dengan budaya yang ada sekarang. Cuman budaya itu mencoba mengatasi. Nah, contohnya yayasan yatim piatu banyak. Tujuannya apa tuh? Menghadirkan supaya ada yang menyantunin. Itu kan seperti menghadirkan ayahnya. Tapi untuk memulihkan manusia kalau dibuat yayasan berapa juta yayasan kan jalannya panjang sekali. Kan lebih baik kita cerita saja melalui podcast ini. Hei laki-laki, ketahuilah kamu tuh diciptakan bukan pencipta. Kalau kamu memenuhi kehadiranmu, tugasmu, panggilanmu, keinginan yang mencipta menjadikanmu sebagai penyantun, sebagai penyedia. Iya kan? Iya. Sebagai pelindung, betul kan? Sebagai penuntun yang memastikan anakmu mendapatkan perlindungan, bimbingan, tuntunan di jalan-jalannya Allah, kan begitu. Yayasan-yayasan itu ya berguna sih tetap berguna, tetapi jauh lebih berdaya guna melalui pembalikan hati seorang bapak kepada anak, hati seorang anak pada bapak. Itu yang dikehendaki oleh Allah Bapa kita di surga melalui iman pada Tuhan Yesus. Gitu. Ya, Ya. jadi identitas sebagai anak Allah ini yang berelasi dengan Allah itu menjadi sangat penting ya, Dok ya. Ya, mewujudkan keinginan Allah dalam kehidupan manusia dan seluruh anak cucunya. Itu yang kemudian oleh Nathan tadi disebut identitas, gambar rupa Allah itu menjadi penting. Memang itu rencananya, memang itu keinginan Allah. Iya. Enggak ada yang lain, supaya manusia semuanya dipenuhi kemuliaan Allah, semua menjadi penyembah-penyembah Allah. Dan itu dimulai dari seorang Adam, kemudian dilengkapi, dibantu seorang wanita, betul kan? Hawa, kemudian beranak cucu bertambah banyak, sebelumnya diberkati dulu. Jadi keluarga ini menjadi penting, di samping gereja tentunya, menjadi penting. Iya. Iya. Dr. Yosi sebagai penutup ya, podcast kita singkat. Manusia yang tidak tahu siapa dirinya tentu melalaikan tugas dan tanggung jawab. Tapi manusia yang punya identitas sebagai anak Allah, mereka bisa melakukan apa yang baik dan benar di pemandangan mata Allah. Nah, Dok, apa saran Dok supaya keluarga-keluarga bisa berperan dan berfungsi sebagai ayah-ayah yang baik dan benar? Ya, saya kira pertama laki-laki itu harus dibimbing ya. Karena tadi Dr. Dwijo bilang udah terpengaruh oleh budaya yang sekarang ini gitu ya. Nah, jadi perlu ada yang membimbing itu supaya mereka kembali menyadari bahwa sebagai laki-laki ciptaan Allah itu punya tugas yang penting. Ya, punya peranan dan tanggung jawab yang penting. Bahwa laki-laki itu di dalam dunia ini dia kan harus berperan ya sebagai seorang raja, seorang nabi, seorang imam gitu ya buat keluarganya. Dan untuk itu kalau tidak diadakan kesengajaan ya artinya diajak untuk ikut misalkan seminar, pembinaan dan sebagainya. Laki-laki itu kan merasanya gengsi gitu ya. Wah, gue udah jadi bapak yang benar ya. Gue udah jadi laki-laki yang sejati, itu buktinya anak gue banyak gitu kan ya. Nah, tapi bagaimana sikapnya itu? Nah, betapa banyaknya juga anak-anak yang kepahitan sama bapaknya itu karena ya tadi dia ada badannya di rumah tapi tidak pernah betul-betul hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Dan saya kira itu yang perlu kita sengajakan untuk menarik mereka ikut di dalam satu pelatihan, satu retret mungkin atau satu kegiatan. Dan kita kan bersyukur ya bahwa BSK ini sudah diadakan ya, diciptakan, dilahirkan ya oleh Dr. Dwijo sehingga kita dapat membantu laki-laki lain untuk dapat memahami siapa dirinya sebetulnya itu, jati dirinya. Bahwa ya diciptakan oleh Allah untuk satu tugas yang khusus, tugas yang mulia. Saya kira itu Pak. Ya, terima kasih Dr. Yosi. Nah, kita lihat di dalam podcast ini kita melihat bahwa
keluarga yang mapan, keluarga yang sukses, keluarga terpandang. Tetapi kalau seorang bapak tidak berperan dan berfungsi, seorang bapak tidak ada di dalam hati anak-anaknya, dan seorang bapak tidak memiliki identitas sebagai anak Allah, maka keluarga akan memiliki persoalan. Dan yang lebih pelik lagi, anak-anak mereka menjadi orang yang akan menjadi orang yang gagal, dan mereka harus mencari jalan supaya mereka menemukan pengganti ayah-ayah mereka. Dan kalau ini penggantinya adalah narkoba atau pelarian yang lain yang menyesatkan, ini sangat disayangkan. Nah, kami sarankan para ayah, para bapak, mari ikuti BSK, Bapak Sepanjang Kehidupan, cari gereja-gereja di Gereja Betel Indonesia, kami akan melayani bapak-bapak sekalian. Dan kita akan jadi orang-orang yang lebih dari menang. Salam Bapak Sepanjang Kehidupan. Bersama saya Antonius Nathan dan Dr. Yosi Yosafat Mesak dan Dr. Dwi Jo Saputro. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.